hanya sebatas untuk melampiaskan setiap pekerjaan punya resiko. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lokasi berada di Desa Pancur, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Ini bisa dikatakan kampung pedesaan pedalaman. Mengenai Desa Pancur dan Desa Mawot, itu untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro, seputaran Kecamatan Temayang, Sugiwara, Sukosewu dan lain sebagainya itu sudah banyak yang mengerti dan paham tentang jajanan pewenak yang ada di perkampungan ini. Bahkan ada seorang mama rondo itu bisa kaya karena sebagai agen jajanan konoan. Nah, yang cerita juga masyarakat sini yang paham dan tahu betul. Oke, sebelum kita ngetrip lokasinya, kita mampir dulu di warungnya Ibu siapa ini ya? Niki warungnya Ibu sinten niki ya? Warungnya Ibu Samining, warung pedesaan. Lah niku sing ler sawah kedua niku napa nggih warung penak niku? Oh niku warung penak nggih ya. Nah, jadi di sebelahnya Ibu ini, di sebelah utara itu kelihatan itu juga warung penak. Terus ada juga seorang rondo yang kaya juga bakul jajanan konoan penak itu. Napa Mas? Bakul bongko, ada yang mengatakan bakul jajanan. Ngeten iki buka jam pinten ngantos jam pinten, Bu? Jam pinten izin jam 6 matok jam sekawan. Oh, dalamnya mriki mawon nggih? Nggih. Oh, mriki mawon. Nah, lek nggen warung-warung niku, sing warung-warung penak niku napa niku? Niku nggih Pancur. Kita sih Pancur. Oh, niku Pancur. Nggih. Kasih Pancur. Niku kata niku nang bukake wan bengi ya, Pak. Nggih to. Jangan cukup. Buka aja yang dari lawang. Sering liwat. Iki buka Pak. Sering liwat Kawit wingi kok tutup tukan kenapa gitu sebab. Wah, Kawit podo wingi buka. tutup. Podo buka. Garning ciri kok tutup. Ngoten niku sebenarnya tiyang keng pundi mawon ngoten Lah niku. niku tepi. Tepi-tepi. Tepi-tepi tiang iki mboten enten. Nggih, sing dalu tiyang mriki mboten mungkin. Tiang pendatang. Masa engko sing jajan tanggane ayo. Ya nggih. Sungkan, Pak. Malah ngene iki wong tani ra cetok. Ra cetok ngono iki. Ra cetok. Tapi saorane krungu nggih, Pak. Nggih nek krungu. Tapi mboten nate. Yo pas wayah jajan ana disusul bojone sin. Mboten nate. Griya tingkat iku wah yang ngaten. Sing dia tingkat niku. Nama sing cat biru niku? Nggih, ini Mama. Napa jenenge? Mama. Mama napa niku? Nggih namanya Mama. Oh, arane Mama ngoten niku. Oh, Mama niku sing duwe. Tiang lu Lek. Jiwane kan dulu Mama. Mama. Oh. Kok mama. Asine tiang mriko lho. Brembang. Brambang. Brambang. Oh, terus buka usaha warung Nggih. cawe wedok niku. Podang ngono niku nggih pun jiwa mriki ya Pancur menan. Lah, sing kakung, anu napa niku? Meninggal pun. Meninggal. Oh, berarti Mama niku ya rondo. Nggih. Pun meninggal. Ya, desen nggih juyane nggih. Gerbilan ngoten niku. Grebilan malah omahe sugih Saniki nggih, saniki tingkat. tingkat. Nggih. Terus ngene ngatur. Anu mah grebilan saiki tingkat bakul anu ngoten niku. Bakul cewek. Bakul cewek, Pak. Lah nggih. Sadian ngoten niku bakne kok ya badine akeh ya, Bu ya. Nggih, wong niku mboten kolak kok. Mboten kulak. Mboten kolak. Nggih mesti bakti. Bar dinggo ya ora rusak. Kanane nggih utuh. Terus dipendhet lan kok mboten utuh mantuk. Nggih. Pendhet tadi utuh mantuk lho, Pak. Dibalane ya utuh ya. Ya, nggih niku lho. Pendhet niku lak utuh mantuk. Gimana enten to?
Bojoku tipak lah tipak lho ndi ntratku mulah tipak. Kuwi yo nilah berarti ya. Nilah kok saking ngarani bojoku tipak. Ngoten niku sing suatu sing jajan ngoten niku sing aran ngoten. Nggih ta. Tiba ya ora kelong. Ya nggih mboten kalong nggih mboten buta mantuk. Kok ya ndoke kelong sitok. Maksud gini. Ayo, kok kaya ndoke kelong sitok ya Bu ya. Wong ndoke ora kelong utuh loro. Nggih. Kok iso diarani pindah kelon iki piye to, Bu? Lah gedara nyatang mriko terjadi tengah ya mboten pindah niku mboten pindah tempat ngoten niku. pindah tempat mboten niku. Berarti pindah Nggih pindah kawin. Pindah tok. Pindah turu Mas, pindah kelon. Pindah kon. Tuwak pindah kon. Tapi ora cetha iki. Lah itu kaya. Kowe kok cetok nek ora cetok te bali. Ora cetha jote ora ring apa-apane iki. Lah iso ka ya wis mbok piye lho. Ya apa ya? Ya. Apa ya Pak? Ya ngono bari dhek iki wedi. Wis tuwak kok nek duwe anak. Ratane tutup pengetane. Anake sekolah kowe golek dhuwit, anak wis ra iso. Ada tuwak. Apa nih? Cuy kunci kali. Rangkuman dan ringkasan percakapan yang ada di warung ini tadi yang baru saja Anda dengar adalah seperti ini. Tidak jauh dari warung kopi ini ada beberapa rumah-rumah warung yang jelas warung itu adalah warung penak. Di tengah-tengah warung itu ada salah seorang mama muda yang kini rumahnya bagus padahal dulunya rumahnya sederhana. Atau katakanlah mama muda yang dimaksud itu sekarang hidupnya lebih mapan serba kecukupan ketimbang yang dulu. Mama muda yang diceritakan itu bisnisnya adalah semacam agen atau pengelola jajanan konoan. Semua itu sudah menjadi rahasia umum dan tidak sedikit orang yang tahu. Untuk orang dua kampung yang ada di perkampungan ini, bahkan beberapa perkampungan yang ada di sekitarnya pun sudah mengerti, sudah tahu, dan paham. Selanjutnya, ibu yang baru saja kita ajak ngobrol, yaitu pemilik warung kopi biasa ini, menuturkan memang bisnis semacam itu tidak ada ruginya karena tidak kulak. Orang Jawa mengatakan tidak kulak artinya tidak beli di pasar untuk dijual lagi. Selanjutnya perlu dimengerti pada saat saya mengambil gambar dan membuat konten video ini mendapat dukungan dari warga setempat. Adapun yang perlu dijelaskan adalah mereka-mereka yang berjualan jajanan di tempat tersebut bukanlah orang setempat tetapi orang dari luar daerah. Oke, selanjutnya warung-warung yang dimaksud. Jajanan itu kita syuting, kita mulai dari warungnya ibu ini. Dan setelah terhalang dua petak sawah itu, mulai dari rumah depan itu juga merupakan warung jajanan sawah lempit. Nah teman-teman sekalian, marilah kita amati kios atau toko-toko jajanan konoan yang ada di pedesaan ini. Ini rumah pertama di sebelah kiri jalan. Itu ada satu orang yang duduk-duduk sambil mencet-mencet HP Android. Mungkin juga di dalam ada yang sedang melakukan kegiatan. Terus itu yang ada benderanya itu juga tempat-tempat kios atau toko-toko jajan. Tempat ini itu sudah lama sejak dulu kala, dan para penjualnya itu setiap 2 minggu sekali itu ganti. Jadi misalkan hari ini ente melihat ada yang lemu,
tetapi minggu depan sudah ganti orang. Kebetulan di seputaran kampung ini sekarang kan menjelang panen godong bako. Nah, mereka itu kok ya tahu ya, kalau di sekitaran perkampungan ini banyak orang yang pegang duit, terutama bapak-bapak. Jadi mereka itu dari luar kota, kok ya tahu. Yang saya herankan seperti itu ya. Ada yang dari Nganjuk, ada yang dari Kediri, ada yang dari Jombang, ada yang dari Cepu, ada yang dari Tuban. Pokoknya berbagai kota-kota yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang paling ujung ya, ada 2 orang. Tadi Pak Ade amati seharian itu juga jarang sekali orang yang mampir di warung itu. Mungkin bapak-bapak semua lagi sibuk di sawah kali. Selanjutnya mengenai tarif dan harga, itu kok ya sama. Di sini tarif ekonomi 100, terus 150, terus 200, dan yang paling penak 250 sampai 300 satu porsi. Di seputaran kampung pedesaan wilayah Kabupaten Bojonegoro, di seputaran Kecamatan Sugihwaras, Sukosewu, dan Temayang, sudah terlihat tanda-tanda beberapa petani pedesaan akan memetik hasilnya, atau bisa dikatakan berhasil sukses untuk sejenak. Misalkan tanaman-tanaman yang Anda lihat di depan ini, dengan adanya situasi tanaman yang Anda lihat di depan ini, tentu saja kalangan penjual jajanan dari luar daerah ini banyak segera datang ke lokasi ini, karena mereka pun tahu kalangan bapak-bapak petani, di samping para petani itu juga memikirkan tegal sawahnya dan panenan, pastilah suatu saat menyisakan hasil panenan untuk mencari pikiran santai, pikiran tenang di luaran sana. Jadi mereka-mereka itu sudah tahu dan paham. Akhirnya mereka-mereka para penjual jajanan itu dari berbagai wilayah, maksudnya dari luar perkampungan ini, banyak yang datang ke sini untuk ya, karena di sini sebentar lagi perekonomian itu sudah baik, atau musim-musim panen. Jadi sebenarnya mereka itu juga orang-orang yang pakar memprediksi perekonomian di pelosok pedesaan. Dilanjut ya konco-konco, apapun topik dan temanya, kita tetap berpegang teguh pada yang cantik, kinclong, ayu, moblong. Syukur-syukur bila mana rondo atau janda. Kali ini sejenak kita mampir ngopi dulu di warungnya Mbak Dewi yang ada di perbatasan Kecamatan Sugihwaras dan Kedung Adem. Tetapi warung yang ini tidak sama, alias berbeda dengan warung-warung yang baru saja kita bahas tadi. Ini adalah warung kopi biasa. Jadi kalau di tempat-tempat konoan kopinya itu 10 bahkan 20 ribu, kalau di sini cukup uang kecil, harga umum 5.000 rupiah. Kopine mantap, enak, oleh utang. Baiklah konco-konco, langsung saja kita simak suasana yang ada di seputaran atau di lingkungan rumah dan warungnya Mbak Dewi ini. Disimak, dilanjut ya. Nanti setelah ini kita balik lagi ke warung konoan yang ada di Kabupaten Jombang, yaitu Kalidoro, yang tidak kalah serunya dengan tempat-tempat yang lain. Sekarang kita berada di wilayah Kecamatan Sugihwaras Kedung Adem. Jadi ini perbatasan 2 wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Kendatipun persawahan ini airnya itu bisa dikatakan minim atau kering, namun ya tanaman yang ada di tempat ini
ya tidak parah-parah amat ya. Setelah ini kita akan mampir di warungnya Mbak yang cantik, kinclong, ayu moblong itu, putih, ruwesik dan baunya wangi sekali konco-konco. Dan ini ada Mbok D dari timur itu. Kita tanya dan kita sapa dulu ya. Bu, derek tanglet nggih. Lek teng kodho ngadem mriki mriko? 3 kilo. Oh, lek mriko segi waras nggih? 8 kilo. Oh, nggih. Berarti niki wis meh pertengahan nggih. Nah, teman-teman sekalian, ibu itu tadi jawabnya juga sak perlu. Oke, kita langsung saja pinarak mampir di warungnya Mbak yang sebelumnya itu juga pernah kita unggah. Karena lahan ladang di daerah ini itu subur, jadi penghuninya pun mencerminkan kesuburan tanah yang ada di seputaran pedesaan gini Mbak itu Mbak. Mana? Pedesaan Kapoh Kidul. Kok lama ndak jualan, apa saya yang ndak pernah lewat Mbak iki Mbak? Saya yang ndak pernah lewat ya. Soalnya kemarin itu kan saya punya utang 10.000. Nah, waktu itu lewat sini saya buanter Mbak itu Mbak. Pulau saking Bojonegoro Pak, Bojonegoro kota niki ngliput pedesaan. Sekali-kali kita mampir di warungnya Mbak yang dulu pernah kita eksplor juga. Alhamdulillah semuanya masih sehat-sehat ya Mbak ya. Bapak ibunya sehat, anak-anak juga sehat. Nggak ada halangan apa-apa Mbak ya. Kirangan nggih Pak nggih. Kula ora patek. Kula jarang-jarang nonton tayub. Soalnya kula ngluthus terus. Lah kirangan. Ini dulu Mbak siapa namanya? Aku lali ya Mbak ya. Mbak Dewi. Ini Mbak Dewi masih tetap langsing, kecil dan sehat. Langsing tinggi ya. Langsing kecil dan langsing tinggi. Mie, kopi, aqua kecil 1. Terus kemarin saya punya utang 10.000. Teman-teman dan konco-konco sekalian, dari awal Pak D mengeksplor Mbak Dewi dan warungnya sampai yang kedua kalinya, ternyata Mbak Dewi ini masih sendiri atau masih menyandang status single parent. Untuk itu kita doakan saja ya, semoga Mbak Dewi ini cepat bertemu dengan orang yang dimaksud dalam arti pendamping hidup yang bertanggung jawab, yang mumpuni untuk menjadi kepala rumah tangga. Selain itu mungkin kalangan abang-abang atau mase-mase yang ingin tahu dan bertatap langsung dengan Mbak Dewi ini, lokasinya ada di Jalan Sugihwaras menuju ke Kedung Adem. Jadi kalau dari Kedung Adem setelah Waduk Kepuh ke barat sekitar 2 km, di kiri jalan atau kidulin dalan, nanti Anda bisa mengerti. 3 rumah terpencil di tengah sawah. Masih pada hari yang sama, kita langsung labas ke arah Mojokerto. Ini kita berada di jalur Mbabat Jombang, yang tepatnya kalau dari Mbabat itu sebelum Ploso. Nah, Anda perhatikan ya, itu jalan lurus ke Jombang, kalau ke kanan ke Tanjung Wadung, dan kalau ke kiri sampai Kudu, Mojokerto, bisa nanti ke Surabaya. Namun kali ini kita memilih jalan yang ke kiri. Oke, dilanjut. Yang akan kita datangi ini adalah beberapa warung penak yang ada di Kalidoro Kabuh.
warung tersebut sudah ada sejak dulu kala. Kata orang-orang sudah ada sejak zaman Belanda, kemudian zaman Jepang sampai di era sekarang. Namun yang unik katanya di tempat tersebut terkadang tuwek-tuwek, terkadang ya setengah uang atau paruh baya, terkadang juga masih banyak yang belia. Mengenai tempat dan lokasi tersebut berada di pinggiran kali, makanya dinamakan Kalidoro. Kampung Kalidoro ikut Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Mengenai jalan yang kita lewati ini, jalan alternatif dari Kabuh sampai ke Mojokerto, misalkan ke pabrik micin, dan bisa sampai Krian sepanjang Surabaya. Namun pada kali ini kita tidak usah sampai pabrik micin, karena mengenai jajanan yang ada di seputaran pabrik micin Mojokerto, beberapa hari yang lalu pernah juga kita eksplor. Di situ ada ACDC, Tetek Bengek dan lain sebagainya, yang semuanya berada di pinggiran Kali Brantas. Nah konco-konco dan teman-teman sekalian, mengenai kampung Kalidoro yang sedang kita bahas ini, sebentar lagi kita masuk jalan aspal. Ditandai mulai masuk jalan aspal, artinya kita sudah masuk kawasan kampung Kalidoro. Sekarang ente perhatikan, fokuskan pandangan di kanan jalan. Nah ini kan kita sudah masuk jalan aspal toh. Nah itu mengenai jumlah warung jajanan penak yang ada di kampung Kalidoro ini sekitar 4 atau 5 pintu saja. Namun kali ini kita tidak masuk karena pada saat Pak D lewat di depan jalan masuk, ada beberapa orang sambil menteleng memandangi terus. Kita bablas saja ke timur dan nanti kita beralih pada warung patung sapi, warung rujak. Rujake enak, higienis bergizi, murah, bakule ramah, dan oleh utang. Nah itu di kiri jalan kita sudah melihat seekor patung sapi yang berdiri menteleng, tetapi itu manuke kok manuk kuda ya. Ono sapi kok manuke manuk kuda. Oke kita lanjut, kita mampir ya. Dilanjut. Nah konco-konco, selanjutnya kita berhenti di warung patung sapi. Ini adalah jalur dari Kabuh, Jombang menuju Kudu sekaligus Mojokerto. Bila ke kanan kita ke arah Mojokerto, bila ke kiri kita ke arah Kabuh, Jombang. Nah jadi itu ke kiri itu ya, itu ke arah Kabuh, sebaliknya ke arah Kudu Mojokerto. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, marilah kita lanjut. Warung patung sapi ini, sapinya adalah lanang. Nah, ini sapinya lanang ini ya. Tapi kok kayak gini sapinya ya. Tetapi daripada kita poseng-poseng mikirin sapi yang ora jelas ini, kita mampir saja di warung patung sapi. Nah ini warungnya, kalau itu tadi sapinya. Ini adalah warung rujak ulek. Warung rujak ulek. Pak dimaksudnya warung patung sapi, warung apa nih Pak? Konten sapi ini. Oh, ini sapi ini lanang ini. Ini warungnya Bu siapa ini? Narli. Bu Narli. Berarti ini ke desa apa Mbak? Dusun Karangano. Dusun Karangano. Karangpakis. Oh, desa Karangpakis. Kabuh, Jombang. Oh, ikut Jombang ya Mbak ya. Lalu itu Mbak, Kalidoro itu mana Mbak ya? Kalidoro semen tadi dari sana. Iya. Depannya balai desa itu loh Pak. Oh, depannya balai desa itu ya? Nggak sama kok. Oh, kan gini Mbak, saya punya konco tiap malam tiap hari kok nggak pulang-pulang dari situ. Apa di situ ada warung penak itu Mbak ya? Katanya kan di situ ada warung penak. Walaupun agak mahal dikit katanya penak gitu Mbak. Itu betul ya Mbak ya? Oh ada ya.
Kan lewat gang sempit itu Mbak ya. Tadi itu depan Balai Desa itu. Nah teman-teman sekalian, ternyata warung penak itu sudah kelewat. Akhirnya kita mampir saja di warung rujak. Ini rujaknya ini, nah seperti itu. Nah itu, ini Lombok 2. Ini warung rujaknya Mbak Narli. Bagi ente-ente yang ingin tahu warung penak Kalidoro, itu ya itu tadi petunjuk jalannya ya. Nah, jadi itu sudah terkenal Mbak ini kemarin. Sudah sejak dulu. Kira-kira begitu. Ya memang yang saya dengar pun seperti itu. Ternyata betul alias benar juga, beberapa warung yang ada di Kampung Kalidoro yang bersebelahan dengan kali tersebut rupanya warung penak layanan jasa isi ulang 24 jam konco-konco. Tetapi uniknya di tempat tersebut yaitu tadi, terkadang tuwek-tuwek, terkadang juga parubaya, terkadang juga masih belia-belia. Lek mireng-mireng Kalidoro itu bukanya dari pagi sampai malam ya Mbak ya? Enggak tutup sama sekali mungkin Pak. Oh berarti 24 jam ya Mbak ya? Oh iya, 24 jam buka terus ini gak jembrek ya Mbak ya? Ada apanya Mbak? Ada perkampungannya. Pantesan Kalidoro itu iwake lemu-lemu, rupanya di situ bukannya 24 jam, tidak pernah berhenti ya Mbak. Dilanjut. Nah konco-konco, sekian lama kita dalam perjalanan menuju ke arah timur, kita melewati Kampung Kudu sebelum kita sampai di di kota Mojokerto. Di depan sudah terlihat sentra industri kecil, nyaman, pandan, dan bambu. Kali ini kita mampir sejenak dulu seperti apakah perkampungan pandan dan bambu tersebut. Desa Kauman, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Kita belok kiri. Ini HP-nya kok bunyi ya. Seperti apakah suasana kampung tersebut? Nah, seperti inilah konco-konco. Konon ini adalah kampung rondo atau kampung janda. Di sini katanya itu juga kekurangan laki-laki. Loh, pada kali ini aneh ya. Ditulis di depan sana ada tulisan Kampung Sentra Bambu, tetapi di sini yang ada adalah panti pijat. Nyuwun sewu Bu, derek tanglet sing dipun wastani Kampung Bambu Anyaman niku mriki nggih? Nggih. Kerajinan apa mawon Bu teng mriki niki? Mboten enten. Oh, sakniki pun prei nggih. Oh, kaya napa kok prei? Oh, mboten enten sing nampung. Oh, lah ya to Bu, pas gawe kok sing nampung ora payu kita. Ayo wis sakniki. Lewat pundi? Oh, lewat mriki ngalat mriki. Oh, nggih. Sampun nek ngoten monggo matur suwun nggih. Sampeyan wartawan. Kula senes wartawan. Tapi niki kula YouTuber. Monggo. Nah teman-teman sekalian, setelah kita masuk di perkampungan ini kita tidak menemukan anyaman, bambu, pandan dan lain sebagainya. Yang kita temukan adalah rondo-rondo dengan mbak-mbak yang tadi dada-dada. Ini desanya desa apa Dek ini Dek? Desa Kauman. Katanya ini kan di depan tadi kan ada tulisan Kampung Bambu Kerajinan Anyaman. Kok nggak ada ya? Adanya tembakau. Kita syuting tembakau garing yang di PP ini. Oke, monggo, terima kasih Dek nggih. Monggo masuk YouTube ya. Ya. Nggih. Bu saking pundi Bu? Ngeler napa? Oh, soto. Lah soto kok diler?
lanjut ke arah Kedung Bajul atau Patung Bajul Mojokerto. Kita belok kiri. Lokasi kita berada di Jalan Raya Babat, Jombang. Kalau dari Jombang setelah lewat Kabuh. Tetapi pada saat tadi kita lewat situ, suasananya itu peteng dedet. Jadi tempat-tempat penjual jajanan itu tidak bisa direkam dengan bagus. Akhirnya saya hapus. Kita istirahat dulu di warung kopi yang ada di sini. Lek ke arah Babat masih berapa kilo, Mbak? Berapa kilo yang tahu aku pakai kiloan? Tapi 1 jam. 1 jam ya. Kalau Bojonegoro. Bojonegoro apa itu? Kota, Mbak? Sebelah, iya. Tempat-tempat religi. Bukan tempat-tempat apa itu namanya? Tempat-tempat pokoknya tempat-tempat perjalanan lah gitu. Usaha-usaha di pedesaan gitu. Ini ada fasilitasnya nyanyi bareng ya, Mbak ya? Sing kurang nyanyi gitu, gue nyanyi. Nyanyi sekedarnya gitu toh. Kalau di selatan itu kan tadi kan saya lewat apa itu? Itu loh, Mbak, apa? Kabu. Iya, Kabu. Plus. Warung kopi ini walaupun ada fasilitas nyanyi karaoke, ternyata ini warung bersahaja dan warung baik-baik. Di sini harga kopi dan jajanan yang lainnya itu murah sekali, layak sewajarnya seperti warung-warung yang ada di kampung. Dan kedua pedagang yang cantik kinclong ayu moblong ini rupanya masih sangat lugu dan polos, konco-konco. Kebanyakan yang saya dengar seperti mantun dugi mriko terus cerita sarewange. Tapi lah orang-orang warung ngono itu ya repot juga. Terutama kalangan laki-laki. Buatan aslinya ini tidak mengejar seseorang seperti itu pekerjaan. Setiap pekerjaan punya resiko, punya apa ya? Ya mungkin kemampuannya Konsekuensi. seperti itu, kemampuannya dia bekerja seperti itu, berarti kemampuannya seperti itu. Cuma yang saya salahkan adalah pihak laki-laki. Harusnya nepot tugas nepot tugas kok, pun diceritakan terusnya kan seperti itu. Tidak orang kan punya. Iya, kadang ono biasanya uang bangunan kernet ngono ya. Aku tambah diceritani. Tumbas dicetak-cetak. Oh, kalau si rambutnya ndeke gundul. Iya, Ada pepatah Jawa, ojo ngaku ayu dhisik lek urung kelakon dadi bojone sopir. Dalam bahasa Indonesianya, jangan mengaku cantik dulu sebelum kesampaian menjadi istrinya seorang sopir. Memang benar alias betul, setahu Pak D, di mana-mana tempat yang namanya abang sopir itu setidak-tidaknya bojo atau istrinya cantik, manis, kinclong walaupun tidak ayu moblong.
Dan karena saking lugu dan polosnya, Mbak E ini pernah disyuting, dibikin konten, diunggah di YouTube. Lalu di YouTube didownload orang lain, terus diupload atau diunggah di Facebook. Dan yang disayangkan setelah diunggah di Facebook, kok diceritakan Mbak E ini penjual jajanan ponokan yang ada di Kabuh Jombang. Namun karena Mbak E ini orangnya penyabar dan juga berhati selembut kapuk atau selembut salju, maka Mbak E ini pun diam saja dan tidak komplain. Jadi sesuai dengan parasnya yang cantik kinclong ayu moblong, ternyata hatinya pun cantik kinclong ayu moblong. Mbak E ini berjualan kopi sekedar untuk tambahan nafkah keluarga. Selama ini sang bojo bekerja atau berprofesi sebagai sopir truk pasir. Maka dari itu untuk kalangan mbak e yang punya paras cantik kinclong ayu moblong, marilah mencontoh dan menteladani kedua orang Mbak E ini. Sekian, semoga konten video YouTube ini bermanfaat, memberikan edukasi serta informasi juga motivasi. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sehat, salam daster, juga salam kinclong. Sehat yang ditonton, sehat yang nonton, dan Pak D mohon doa restu semoga tansah pinaringan sehat juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.